Halo para suka film. Ada sosok makhluk mengerikan yang dipanggil The Wraith. Makhluk yang tinggal di dalam gua bawah pohon dan bisa masuk ke raga manusia. Cara masuknya tak seperti kerasukan, melainkan manusia yang menjadi korbannya seolah bisa digunakan seperti baju. Kedatangannya ditandai dengan tanaman yang bisa layu dan mati di sekitarnya. Makhluk ini juga yang membuat orang bisa melupakan anggota keluarganya sendiri. Film horor kali ini berjudul The Wraith, sebuah film yang dirilis tahun 2020 kemarin. Diawali cerita dari 35 tahun yang lalu, Maggie, seorang gadis yang mengambil pekerjaan sebagai penjaga bayi. Sesampainya di rumah keluarga Gamble, dia segera menelpon ibunya untuk memberi kabar. Ibunya khawatir kalau Maggie hanya sedang bersenang-senang dengan teman prianya. Tiba-tiba, Maggie mendengar suara dari dalam basement rumah itu. Dia mengecek dan menemukan boneka yang tergeletak. Di sana juga ada foto keluarga Gamble, namun muka Pak Gamble dicoret. Di sisi lain, Maggie melihat ibu Gambler yang sedang memakan anaknya sendiri. Karena ketakutan, dia segera berteriak dan berlari keluar. Namun ketika hendak menaiki tangga, Pak Gamble menutup pintu itu dan terlihat sebuah lambang segitiga dengan garis yang berlebih hingga terlihat seperti sebuah tanduk, sebuah lambang The Wraith. Berganti ke saat ini, seorang pemuda bernama Ben bermimpi buruk di mana dia tenggelam. Ben tengah melakukan perjalanan menuju tempat ayahnya untuk menghabiskan libur musim panas. Ben ini juga harus menghadapi situasi sulit di mana ayah dan ibunya hendak berpisah. Ben yang berada di dalam rumah ayahnya kesulitan menonton TV karena TV milik ayahnya tak mempunyai port HDMI. Ben juga menemukan foto keluarga yang tertempel di kulkas, namun bagian ibunya dilipat. Liam, ayah Ben, berusaha untuk melupakan istrinya. Mereka makan malam di luar bersama dan ditemani dengan suara jangkrik. Liam memberikan Ben sebuah sepeda. Namun Ben mengatakan kalau dirinya sudah mempunyai SIM, jadi dia ingin mengendarai sebuah mobil. Ayahnya pun menanyakannya siapa yang akan memberikan mobil padanya. Ben menjawab kalau ibunya akan memberikan sebuah mobil. Selain itu, ayahnya juga menanyakan tentang luka di tangan Ben. Namun, Ben tak ingin membahasnya sekarang. Hari berikutnya, Liam berniat untuk mengajak Ben bekerja di tempatnya. Dia menanyakan tentang tetangganya yang sedang memotong kayu di halaman rumah mereka. Ayahnya mengatakan kalau dia tidak tahu karena banyak rumah yang disewakan untuk sebuah liburan. Liam bekerja di sebuah dermaga dan Ben akan membantunya selama libur musim panas di sana. Ben sendiri melihat gadis yang akan pergi berpesta. Dia memperingati orang-orang untuk tidak menaikkan pemanggang di atas kapal karena berbahaya. Namun omongan Ben tidak diindahkan. Ben juga bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Mallory. Dia mengatakan suatu hal tentang nepotisme. Karena Ben anak Liam, maka dia bisa bekerja di tempat itu dengan mudah meski tangannya patah. Namun apabila tangannya yang patah, maka dia tidak akan mendapatkan pekerjaan itu. Mallory menawarkan sebuah permen sebagai tanda pertemanan mereka. Ben pun ditelepon oleh ibunya. Dia menanyakan tentang keadaan Ben dan di saat yang bersamaan, Ben melihat ayahnya sedang berciuman dengan seorang perempuan yang bernama Sarah. Tentu hal itu membuat Ben sedikit kecewa. Berganti ke Abby dan Dillon, tetangga dari Liam yang sedang mendaki bukit. Dillon menanyakan kepada ibunya, apakah kita tersesat? Abby pun mencoba menenangkan dan mengatakan kalau mereka tidak tersesat. Ya, meski pada akhirnya Abby mengatakan kalau mereka tersesat dan menyuruh Dillon untuk tidak memberitahu ayahnya. Abby yang selesai buang air pun menemukan kalau Dillon sudah menghilang. Dillon sedang memotret beberapa pohon dan dia menemukan simbol The Wraith. Samar-samar, Dillon mendengar suara ibunya yang mencarinya. Namun suara itu muncul dari dalam gua di bawah pohon besar. Suara yang menyuruh Dillon untuk segera masuk ke dalam sana. Muncul tangan berwarna putih yang hendak keluar dari gua itu. Dillon yang ketakutan dikagetkan dengan ibunya yang menemukannya dari belakang. Anehnya, pohon dengan gua yang ada di sana tiba-tiba sudah lenyap.
Tai yang pulang ke rumahnya menemukan ada rusa yang mati di mobil istrinya. Abby mengatakan kalau dia menabrak rusa dan kemudian membawanya pulang. Dia berniat untuk mengambil daging rusa itu. Hal itu bertujuan agar anaknya tak hanya tahu kalau daging berasal dari bungkusan plastik yang ada di toko. Abby perlahan mulai membelah perut rusa itu dan jeruan mulai berjatuhan. Dillon mengatakan kepada ibunya kalau dia salah memotong bagian rusa itu. Abby segera menyuruh Dillon untuk masuk ke dalam rumah. Dalam jeruan yang jatuh itu terlihat ada sesuatu yang bergerak. Malam harinya, Ben mencoba memainkan gitar dengan tangannya yang patah. Dia melihat tetangganya yang sibuk melakukan sesuatu, namun terganggu karena suara bayi mereka yang menangis. Malam semakin larut. The Wreck keluar dari dalam tubuh rusa yang sudah dibelah. Makhluk seram itu terlihat seperti manusia dari pantulan mata rusa yang sudah mati. Ben yang sedang tidur terbangun karena mendengar suara langkah kaki di atas rumahnya. Dengan menggunakan senter, dia mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ben terus mencari dan menemukan sebuah lubang di rumah tetangganya. Dia mengintip dan ada sebuah rakun yang bersembunyi. Muncul The Wreck di belakangnya. Tiba-tiba, Tai menyalakan lampu dan menanyakan apa yang dilakukan Ben di halaman rumahnya. Ben yang terkejut, dia hanya menjawab kalau dia melihat seekor hewan. Selain itu, The Wreck sudah menghilang dari sana. Pagi harinya sebelum berangkat menuju dermaga, Ben memperingatkan Dillon untuk tidak mengutak-atik dan menjauh dari lubang rumahnya itu. Selain itu, Ben meminta kepada Liam untuk bertemu dengan Sarah. Ayahnya menyetujui dan mereka akan makan bersama malam harinya. Di kantor sendiri, Ben terkejut karena ada anak kecil di sana. Harusnya tidak ada yang boleh masuk kecuali karyawan. Ternyata bocah itu adalah adik dari Mallory yang bernama Lily. Mallory segera menyuruh adiknya untuk pulang ke rumah. Berganti ke rumah Abby. Dia mengajak anaknya yang masih bayi untuk keluar rumah. Abby pun mengambil mainan anaknya yang terjatuh. Terdengar suara aneh dari dalam basement. Popok anaknya sendiri sudah penuh dan ketika dia kembali masuk ke dalam, bunga yang ada di sana mulai layu dan mati. Tanaman yang layu dan mati menjadi pertanda kehadiran The Wreck. Di dalam dermaga, Ben mendatangi Dillon yang tidur di kapal. Dillon sendiri tidak suka pelajaran berlayar. Dia melakukan itu karena disuruh oleh ayahnya. Ben membuat sebuah kesepakatan. Dia akan memberikan es krim dan sebagai gantinya Dillon harus memberitahu jika ada hal yang aneh yang terjadi di rumahnya. Sebelum pulang, Liam meminta Ben untuk membeli roti gulung. Roti itu akan digunakan untuk makan malam bersamanya. Sesampainya di warung, Mallory datang dan mengajak Ben untuk pergi ke pesta. Karena jika tidak ikut ke pesta maka Ben akan menjadi cupu di tempat itu. Ben awalnya menolak karena dia mempunyai rencana. Namun tiba-tiba dia berubah pikiran ketika ibunya menelpon. Hingga akhirnya Ben memilih untuk ikut berpesta daripada makan malam bersama dengan ayah dan pacar ayahnya. Ben yang ikut berpesta malam harinya, dia bertemu dengan gadis yang ada di dermaga. Selain itu, Ben menceritakan kenapa tangannya patah kepada Mallory. Dia mengatakan kalau kecelakaan itu terjadi akibat dia menyelinap masuk ke rumah tetangganya. Ketika mereka hendak berciuman, Ben muntah karena terlalu mabuk. Dia pun menyesali kejadian itu. Salah seorang gadis mendatangi Ben dan mengajaknya untuk berenang. Namun ketika hampir bersenang-senang, teman-temannya datang dan akhirnya Ben terkena bulian. Dillon yang tidur di rumahnya mendengar suara langkah kaki. Bayi mereka pun bangun dan ketika Abby hendak menengoknya, bayinya sudah diam kembali. Dalam kamera terlihat The Wreck ada di sana. Dillon pun bangun karena ketakutan tidur sendiri. Dia mendatangi kedua orang tuanya dan tidur di sana. Tanpa sengaja, Abby melihat ke arah kamera di tempat bayi dan arah kamera sudah berubah. Abby yang mengeceknya menemukan bayinya sudah diganti dengan beberapa ranting pohon. The Wreck menangkapnya dan mengambil tubuh luar Abby.
Ben pun pulang ke rumahnya. Dia melihat Abby yang sudah dirasuki The Wreck membawa bayinya menuju ke dalam hutan. Liam mendekat ke arah Ben. Dia menanyakan keadaan Ben karena tak bisa dihubungi beberapa kali. Ayahnya marah karena Ben tak ikut makan malam bersama, padahal dia yang mengajaknya sendiri. Ayahnya menyuruh Ben untuk meminta maaf kepada Sarah. Namun Ben tidak mau dan malah mengatakan kalau dia tidak akan meminta maaf kepada wanita jalang yang tidur bersama dengan ayahnya. Sarah yang mendengar itu pun berniat untuk pergi saja. Hari berikutnya, Tai terbangun dan langsung bersiap-siap untuk pergi bekerja. Dia berpamitan kepada Abby dan mengatakan kalau Abby sangat kotor dan perlu mandi. Semua orang yang ada di rumah itu tidak mencurigai Abby sama sekali. Dylan memberitahu pada ibunya kalau kelinci mereka hilang satu. Alangkah terkejutnya Dylan ketika melihat tingkah aneh ibunya itu. Ibunya yang telanjang dan berdiri dengan posisi aneh. Selain itu, dia seolah membetulkan posisi berdiri dan kemudian melihat ke arahnya. Di dermaga, Mallory merasa marah kepada Ben. Bagaimana tidak, ketika mereka hendak ciuman malah muntah, dan setelah itu Ben malah berenang dengan perempuan lain. Dan ketika malam tiba, Ben yang sudah menyelesaikan pekerjaannya pun bersiap untuk pulang. Dia melihat foto Mallory bersama dengan ibu dan adiknya. Namun ayahnya yang belum menyelesaikan pekerjaan menyuruh Ben untuk menunggunya. Sementara itu, Sarah datang dan pamit untuk pulang. Akhirnya Ben meminta Sarah untuk mengantarkannya pulang. Ben merasa menyesal dengan apa yang dikatakannya semalam. Dia ingin memperbaiki keadaan. Sarah pun akhirnya setuju dan akan membuat rencana makan malam lagi. Ben yang sampai di rumahnya pun terkejut karena mendengar suara dari dalam kamar miliknya. Dia berusaha mendekat pelan-pelan dan ketika dibuka pintunya, Dylan sudah berada di sana dan bersembunyi. Ternyata ibunya mencarinya, namun Dylan mengatakan untuk tidak memberitahu posisinya. Ben mencegah Abby yang sudah kerasukan untuk masuk ke dalam rumahnya. Terjadi perdebatan dan Ben menyuruh Abby untuk segera pergi saja. Tai memanggil istrinya dan menanyakan kenapa lampu rumah mereka masih gelap. Tiba-tiba Dylan keluar dan memeluk ayahnya. Mallory yang sudah menyelesaikan pekerjaan pun juga berpamitan. Dia menemukan banyak permen di dalam tas miliknya. Permen dari Ben sebagai permintaan maafnya. Dylan yang diantar tidur oleh ayahnya mengatakan kalau ibunya bersikap aneh. Namun Tai hanya mengatakan kalau Abby memang selalu bersikap begitu. Ketika Tai mengecek kamar bayinya, di sana kosong dan seolah dia tidak mengingat kalau mempunyai 2 anak. Malam harinya Ben mengamati tetangga itu. Di saat yang bersamaan Mallory menelpon dirinya. Ben belum menemukan sebuah petunjuk. Tetangganya itu malah sedang bercinta, namun punggung Abby sudah terlihat mulai membusuk. Hari berikutnya Ben tertidur di perahu. Dia ketiduran karena sedang menunggu Dylan. Ben pun menanyakan kepada Mallory yang membangunkannya. Namun Mallory memberitahu kalau Dylan tidak datang. Segera Ben menghampiri rumah Dylan. Dia menanyakan kepada Tai keberadaan anaknya. Namun anehnya, tetangganya itu mengaku kalau dia tidak mempunyai anak sama sekali. Selain itu, dia menyuruh Ben untuk segera pergi. Ben sendiri melihat Abby yang mencurigakan. Selain itu, di sana Ben menemukan lambang The Wreck di bawah keset mereka. Dia segera mencari info tentang lambang itu. Dia menemukan beberapa tulisan di mana makhluk itu berasal dari bawah pohon. Dia juga memangsa orang yang terlupakan. Makhluk itu bisa masuk ke raga manusia dengan cara memangsa dan memakai tubuh itu seperti baju. Orang yang telah berhubungan dengan The Wreck pasti akan melupakan salah satu anggota keluarganya. Mereka dibikin lupa dan orang yang dilupakan akan menjadi mangsanya. Ben segera memberitahu Mallory. Namun Mallory tidak percaya dengan apa yang Ben katakan. Dia menganggap kalau Ben berhalusinasi dengan mengintip tetangganya itu. Selain itu, Ben melihat Abby yang keluar dari basement rumahnya dan membuang sesuatu. Mallory berniat untuk pergi dan kembali bekerja. Sebelum pergi, dia menuliskan sesuatu dan dimasukkan ke dalam rumah Abby.
Abby sendiri ternyata mengamati Ben dari lantai 2 rumah mereka. Tulisan itu dibaca oleh Tai dan berbunyi kalau dia tahu apa yang ada di dalam ruang bawah tanah. Tai yang penasaran dan hendak membuka basement itu tiba-tiba terhenti karena ditawari oleh Abby sebotol bir. Abby membisikkan sesuatu kepada suaminya itu. Telinga Tai mengeluarkan cairan hitam dan dia sudah terhipnotis. Mallory yang bersiap untuk pulang dari kerja, dia mendapati pintu kantornya terbuka dengan sendiri, padahal ketika masuk pintu itu tertutup. Selain itu, foto miliknya yang tertempel juga sudah menghilang. Ben masih mengamati tetangganya itu. Kali ini dia mencoba membongkar apa yang ada di dalam bak sampah. Ada foto bayi dan beberapa peralatan anak mereka yang dibuang. Hari berikutnya, Ben melihat Tai yang bersikap aneh seolah dia hanya sebuah boneka yang dikendalikan. Kulit Abby sendiri sudah mulai membusuk dan berkerut. Tubuh Abby sudah hampir tak bisa dipakai lagi. Ben menuangkan garam yang mengelilingi rumahnya. Hal itu bertujuan untuk melindunginya dari The Wreck. Abby tiba-tiba mendekat dan mengembalikan tulisan yang ditulis oleh Mallory. Ben terus mengamati dan ketika ada kesempatan, dia mencoba masuk ke dalam basement rumah tetangganya itu. Di sana Ben menemukan sebuah tempat ritual dan juga topeng tengkorak. Topeng yang digunakan The Wreck sebelum dia menemukan tubuh untuk digunakan. Di sana juga ada foto Dillon bersama dengan kedua orang tuanya. Ben segera menelpon polisi dan melaporkan kalau ada anak yang hilang. Namun, sebelum itu tiba-tiba dia terkejut karena ada foto Mallory dan keluarganya di sana, di mana bagian muka Mallory dan ibunya dicoret. Itu berarti yang masuk ke dalam kantor pelabuhan adalah Abby dan dia akan memangsa Lily. Segera Ben pergi menuju dermaga. Sesuai dugaan, ketika Mallory ditelepon oleh Ben dan ditanya tentang Lily, Mallory menjawab kalau dia tidak tahu Lily dan tidak mempunyai adik yang bernama Lily. Segera Ben berlari mencari Lily ke dalam hutan. Dia pergi mencari pohon di mana The Wreck tinggal. Ben akhirnya menemukan Lily dan mencoba menariknya dari dalam gua di bawah pohon. Namun karena licin, pegangannya terlepas dan Ben terjatuh. Dia pingsan karena kepalanya terbentur. Ben sendiri tersadar dan hari sudah malam. Dia segera pulang ke rumah dan menemukan polisi yang berada di dalam rumahnya. Liam seolah menyuruhnya untuk tetap di dalam kamar. Liam mengatakan kalau polisi datang karena Ben telah membobol rumah tetangganya. Ben sendiri bersikeras kalau Abby telah menculik Lily. Dia meminta kepada ayahnya untuk mengecek ruang bawah tanah mereka. Namun, Liam tentu tidak percaya. Dia juga mengatakan kalau sudah berbicara kepada ibunya dan Ben akan segera dikembalikan. Ben pun tidak mau kembali. Sayangnya, dia tidak mempunyai pilihan lain. Sarah mencoba menenangkan Ben dan mengatakan kalau Liam melakukan itu karena dia sayang. Ben sendiri menyadari sesuatu yang aneh. Sarah tidak pernah minum susu karena dia seorang vegetarian. Selain itu, bunga yang ada di sana mendadak layu. Yap, The Wrap sudah berada di dalam tubuh Sarah. Ben segera melempar garam ke arahnya. Selain itu, dia juga melukai The Wreck. Namun, Liam yang datang hanya melihat Sarah pacarnya yang terluka. Ben pun akhirnya dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Terlihat Sarah yang sedang menghipnotis polisi itu dengan membisikannya. Ben pun mulai meninggalkan rumahnya, namun dia merasa aneh karena polisi yang membawanya mengeluarkan darah dari telinga. Liam segera bersiap untuk menyusul anaknya di kantor polisi. Namun Sarah mencegah dan mengajak untuk minum anggur. Sayangnya Liam tidak ingin minum dan dia harus segera pergi. The Wreck gagal mempengaruhi pacarnya itu. Mallory pun menelpon Liam dan mencoba menanyakan tentang keadaan Ben. Sementara Ben sendiri bingung karena dia tidak mengarah menuju kantor polisi dan malah menuju ke pantai. Ternyata polisi itu ingin membunuh Ben karena dia telah terhipnotis. Ben pun coba ditenggelamkan, sama seperti mimpi yang dialaminya ketika pertama kali datang. Untungnya, dia ditolong oleh seekor anjing. Ben meminta kepada polisi itu untuk tidak membunuhnya, namun dia malah bunuh diri.
Liam kebingungan. Dia mengingat perkataan anaknya yang menyuruhnya untuk mengecek ruang bawah tanah tetangganya itu. Perlahan, Liam masuk dan menemukan tubuh Abby yang sudah dibiarkan begitu saja. Selain itu, suami Abby sudah meninggal gantung bunuh diri. Di sana, Liam terkejut karena melihat foto Abby dan keluarganya dan ada juga foto miliknya. Sarah muncul di belakang Liam dengan menggunakan topeng The Wreck dan menusuknya. Liam segera menjatuhkan meja ritual dan membuat itu terbakar. Dia berusaha untuk segera pergi. Ketika Liam menyerang Sarah, terlihat sesuatu bergerak di lehernya. Sarah yang sudah dirasuki The Wreck menyerang Liam. Untungnya Ben datang dan menembaki makhluk itu. Monster itu pun keluar dari tubuh Sarah. Ben segera membawa ayahnya ke dalam mobil. Rumah Abby sendiri mulai terbakar dan ternyata Liam dan Ben melupakan adiknya yang ternyata ada di foto itu. Ketika foto sudah habis terbakar, Ben mulai mengingat semuanya. Dia datang ke tempat ayahnya bersama dengan Nathan adiknya. Selama ini Ben terus bersama Nathan namun dia lupa dengan adiknya itu. Ben segera menyusul Nathan ke dalam rumah, namun Nathan sudah dibawa pergi oleh The Wreck. Segera Ben berlari menuju hutan guna menyelamatkan adiknya itu. Tak lupa dia membawa tali dan juga bensin. Selain itu Mallory datang dan dia menanyakan adiknya. Ya, Mallory sudah mengingat Lily ketika foto-foto itu mulai terbakar. Mallory sendiri kebingungan dengan apa yang terjadi. Ben hanya mengatakan kalau dia akan menyelamatkan Lily dan juga adiknya. Selain itu, Ben memberikan Mallory sebuah korek dan menyuruhnya untuk membakar pohon itu 10 menit lagi. Perlahan, Ben mulai memasuki gua itu. Sebuah gua yang besar dan banyak terdapat mainan di sana. Ben berhasil menemukan Nathan dan segera menyuruhnya untuk pergi. Dia melihat The Wreck yang sedang memakan anak kecil yang kemungkinan itu adalah Dillon. Ben yang berbalik arah untuk kembali pun dikejutkan oleh makhluk itu yang mengejar dan menyerangnya. Untungnya, Ben berhasil selamat dan dia membantu Nathan untuk keluar. Ben kembali lagi untuk mencari Lily. Muncul makhluk itu yang kembali menyerangnya. Ben berusaha keluar meski makhluk itu masih menggondelinya. Liam datang dengan mobil dan segera menabrak pohon itu. Beberapa hari berikutnya, Mallory mendatangi terapi dan menceritakan apa yang terjadi. Sang terapis menanyakan sesuatu di mana adiknya bilang kalau harus membakar pohon itu. Ya, Mallory menjawab kalau itu hanyalah merupakan mimpi buruk Lily saja. Mallory kembali bekerja seperti biasa. Ben pun mendatanginya bersama dengan ayah dan ibunya. Namun dia mengatakan kalau ibunya hanya akan mengantarnya pulang. Mereka berdua pun berpisah dengan ciuman dan Mallory mengatakan untuk tidak melupakannya. Dalam perjalanan pulang, Ben mencium bunga yang diberikan oleh Mallory. Namun bunga itu ternyata sebuah bunga plastik. Ben mulai tersadar kalau mungkin itu bukanlah Mallory yang asli, melainkan The Wreck yang menggunakan tubuh Mallory dan memangsa anak-anak yang dibawanya. Ya, teror makhluk itu belum berakhir karena makhluk itu menguasai Mallory. Dia lupa untuk membakar pohon itu, makhluk seram yang memakan anak-anak. Dia selalu menghipnotis orang dan tanpa disadari orang itu melupakan anaknya. Makhluk itu juga bisa memakai tubuh orang dan juga hewan untuk mencari mangsa. Sebuah makhluk mengerikan pemangsa anak-anak. Terima kasih dan sampai jumpa.